jumlah view di channel Atta Aurel turun. Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita bahas. Halo guys, balik lagi di channel reaction gue bersama gue Wira. Tentunya sih tukang reaction yang banyak bacot ya. Dan gue udah balik lagi, berarti ada yang mau di reaction? Oh enggak juga, karena kali ini nggak ada video yang bakalan gue reaction. Justru kali ini gue akan bikin suatu pembahasan yang banyak banget orang tanyain di channel YouTube-nya Atta sebenarnya. Kenapa view-nya turun? Di channel Aurel juga kenapa view-nya turun? Apa udah bosen kah? Atau fansnya hilang kah? Nggak gitu ya. Dan disclaimer dulu sebelum kita mulai. Jadi ini menurut analisa gue dan keterbatasan ilmu yang gue punya. Jadi kalau misalkan agak sedikit berbeda dengan channel-channel lain yang membahas hal yang sama, mohon dimaklum ya. Atau beda analisa dengan analisanya kalian, ya mohon dimaklum ya. Mungkin kita beda pendapat, tapi bukan berarti itu suatu perpecahan ya. Ya kayak gitulah intinya ya. Dan menurut gue ada 4 faktor atau 4 penyebab kenapa view di channel Atta dan Aurel turun. Oke, kita mulai dari yang pertama. Hey guys, sebelum dimulai videonya jangan lupa tuh tombol di situ tuh diklik dulu ya biar subscribe tuh. Kalau udah subscribe, lonceng notifikasinya juga dinyalain kalau ada video baru, jadi kalian tahu lebih cepat. Number 1. Faktor pertama, ini faktor pertama sebenarnya ada dua ya, ada dua faktor, cuman gue gabungin aja karena saling berkaitan, yaitu tren dan momentum. Kenapa digabungin? Karena biasanya momentum itu harus ada tren dulu ya. Contoh gini, contoh dari channel gue sendiri ya, beberapa minggu yang lalu itu lagi ngetren banget Atta Halilintar yang disalib sama Carrie Minati. Itu lagi rame, bukan hanya di Indonesia ya, di seantero jagat, karena memang itu mempertaruhkan nomor 1 di Asia ya. Dan di saat ada tren itu, reaction gue memanfaatkan momentumnya untuk bikin video ini. Lihat ya, dan view-nya cukup besar. Dengan notabene sebenarnya channel gue itu subscribernya sedikit, dapat view sebesar itu ya besar. Karena gue bisa memanfaatkan momentum. Apa kaitannya sama channel Atta dan Aurel? Jadi gini, channel Atta dan Aurel sebenarnya adalah channel vlog. Ingat, channel vlog yang daily vlog ya, yang sebenarnya merekam keseharian mereka untuk dijadikan tontonan kepada subscribernya. Seperti itulah intinya ya. Dan proses dalam pengambilan gambar atau video dari sebuah vlog itu sampai ke fase editing itu butuh waktu atau proses yang panjang. Dan juga ada antrian-antrian video-video lain yang mungkin sudah mengantri di channel masing-masing karena mungkin ada sponsor, ada yang lain-lain ya. Dan kalian harus tahu, nggak bisa kalian paksa secepat mungkin vlog yang terbaru tayang. Contoh gini, Atta liburan minggu lalu, tapi baru diupload hari ini. Kalian bilang, bang ini udah telat dong momentumnya, lu udah balik lagi ke Jakarta, video baru diupload. Ya nggak bisa gitu, ingat ada proses editing. Ada proses ya, namanya disortir dulu dan nanti editornya ngejahit sebuah video jadi satu video gitu. Contoh gini juga nih, reaction gue bikin video sesimpel kayak gini aja butuh waktu 1-2 jam. Dan editingnya 2-3 jam. Bayangin, itu waktu yang dibutuhkan untuk video sesimpel ini. Sedangkan Atta Halilintar dan Aurel, itu videonya rumit banget karena berbagai lokasi take-nya dan dari berbagai kamera. Berarti nih ya, hasil videonya banyak dan harus disorting dulu nih, yang mana yang mau diambil, yang disuguhin ke kalian. Kayak gitu. Jadi wajar kalau nggak ngikutin tren, karena memang mereka ngerekamnya udah jauh-jauh hari di belakang, baru diupload sekarang. Tapi sebenarnya Aurel udah coba bikin video tentang odading ya, dan memanfaatkan tren odading. Tapi momentumnya menurut gue udah telat. Di saat tren itu udah mulai turun, Aurel baru upload. Kayak gitu. Number 2. Oke, poin kedua adalah subscriber pasif. Apa itu subscriber pasif? Jadi sebenarnya ada dua ya, subscriber pasif dan aktif. Subscriber aktif ini adalah orang yang selalu nonton video terbaru dari channel yang dia subscribe dan nge-share video itu untuk dibagikan
ke orang lain supaya orang lain nonton, intinya seperti itu. Tapi ada tipe subscriber yang pasif, yang cuman subscribe tapi nggak pernah nonton videonya. Jadi jangan heran Atta punya 26 juta subscriber tapi yang nonton di bawah 1 juta. Karena banyak banget subscriber pasif yang punya akun YouTube gitu, yang punya aplikasi YouTube, yang buka channelnya Atta, subscribe tapi nggak nonton videonya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka memang pasif. Gue nggak bisa berkata apa-apa ya, karena gue nggak bisa ngelihat apa-apa di dalam channel Atta, dan yang bisa ngelihat data statistiknya adalah admin dari channel Atta Halilintar dan Atta Halilintar sendiri. Jadi gini, setiap konten kreator di YouTube itu punya hak untuk melihat statistik dari channelnya di aplikasi yang bernama YouTube Studio. Jadi kalian bisa ngelihat jumlah view-nya, bahkan bisa ngelihat umur yang nonton. Ya, bisa ngelihat umur yang nonton, lokasi dari yang nonton tuh di mana, Indonesia atau Brunei atau Malaysia, dan juga bisa ngelihat seberapa sering nonton channel itu. 4 menit kah? 5 menit kah rata-ratanya? Jadi yang bisa ngelihatnya adalah dari pihak Atta Halilintar atau Aurel sendiri. Dan subscriber pasif ini sebenarnya nggak ngerugiin channel Atta dan Aurel, cuman memang agak sedikit unik ketika ada channel yang puluhan juta subscribernya tapi yang nontonnya sedikit. Karena itu subscribernya pasif. Untuk kalian jadi yang menurut kalian aktif, jadi subscriber aktif ya, kalian selain nonton videonya jangan lupa untuk share link dari video tersebut. Itu kenapa banyak banget konten kreator yang setiap opening, mungkin di bumper tengah-tengah video selalu ngomong, "Hey, setelah nonton video ini jangan lupa ya di-share videonya." Karena kenapa? Karena mereka ingin mengundang orang lain untuk nonton video mereka dan menjadikan kalian sebagai subscriber aktif, bukan pasif. Mulai sekarang kalau nonton, di-share ya. Mungkin banyak yang subscriber pasif, jadi channelnya turun terus. Ya. Nggak aneh ya. Number 3. Oke, faktor yang ketiga ya, ini adalah faktor yang paling berpengaruh, paling krusial di dalam channel YouTube dan menjadi penyebab turunnya view dari konten kreator. Namanya algoritma. Kalian yang udah berkecimpung di dunia YouTube pasti udah nggak aneh namanya algoritma YouTube yang berubah-berubah dan kadang bikin kesel ya, terutama gue juga kesel sama algoritma YouTube yang sekarang. Jadi gini ya, algoritma itu kalau kalian belum tahu adalah suatu sistem yang dibangun YouTube melalui AI atau Artificial Intelligence mereka. Bahasa simpelnya software lah gitu ya, melalui software mereka yang bikin suatu video itu kira-kira pantas nggak ya direkomendasiin gitu. Atau nggak usah direkomendasiin, kayak gitu ya. Dulu banget suatu video dari suatu channel bisa direkomendasiin kepada semua subscriber, semua tanpa pengecualian dulu. Tapi sekarang itu beda banget. Sekarang yang direkomendasiin adalah video atau jenis video yang paling sering kalian tonton. Contohnya gini, gue nge-subscribe misalkan channel Atta atau Aurel. Karena channel Atta atau Aurel upload videonya satu hari cuma 1 kali, otomatis gue ngeklik channel Atta atau Aurel cuma 1 kali. Ya, waktu ini panjang dong. Selama gue nonton YouTube bukan cuma buka YouTube channel Atta Aurel ya. Setelah gue nonton channel Atta dan Aurel, gue nonton channel yang lain. Channel lain banyak gue tonton, dan itu channel musik misalkan. Gue tonton channel musik dan lain-lain. Dan alhasil nanti di beranda kita yang nongol itu nggak bakalan channelnya Atta, karena dianggap YouTube kita lebih menyukai nonton musik dibandingin Atta. Karena musik mungkin gue bisa nonton 4 kali dalam 1 hari, sementara videonya Atta cuma 1 kali. Nanti di beranda banyaknya rentet itu rekomendasi channel musik. Itulah algoritma ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin YouTube karena emang di sistem YouTube ya, yang punya rumahnya YouTube ya terserah dia ya. Cuman ya ini kadang yang menjadi dilema bagi konten kreator yang bikin video udah capek-capek tapi nggak direkomendasiin sama YouTube. Ya, jadi buat kalian subscribernya Atta dan Aurel, saran dari gue nih, kalau kalian udah subscribe, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan setting ke semua notifikasi.
ya all notification. Jadi kalau ada video baru itu kalian dapat notif, pasti dapat notif. Tapi kalau kalian settingnya nggak ke semua notifikasi, kalian cuma sesekali aja. Atau tergantung algoritma YouTube mau rekomendasiin atau enggak. Tapi kalau kalian setting ke all notification, setiap video pasti ada rekomendasinya. Andaikan 26 juta subscriber Atta melakukan itu, gua rasa nggak mungkin channel Atta dapat view di bawah 1 juta. Gitu ya. Number 4. Oke, faktor yang keempat, yang terakhir nih adalah kalian. Kenapa gue bilang kalian? Kalian adalah orang-orang yang sebenarnya bisa bikin suatu channel itu naik atau turun. Kalian yang nonton, kalian yang nge-share, kalian yang berkomentar, dan kalian yang menentukan sebenarnya. Kayak gitu. Dan menurut gue, banyak juga dari kalian yang nonton juga mungkin saat ini nonton channel gue yang nggak bisa ngerti sama konten kreator. Contoh, kalian terlalu memaksakan kehendak kalian, pengen vlog terbaru muncul di kegiatan setiap hari, paling baru itu muncul. Contoh, vlog tanggal 23 itu harus tayang tanggal 24, padahal itu adalah hal yang mustahil karena ada fase editing dan lain-lain. Dan kalau nggak di-upload, kalian nonton ke channel lain yang tanda kutip nyolong video dari Instagramnya Atta dan Aurel. Kalian pernah nggak sih nonton channel yang mereka bikin video dari story-nya, story Instagramnya Atta dan Aurel? Itu kan nyolong, tanda kutip ya, nyolong start untuk ngasih tahu kegiatan Atta dan Aurel. Padahal sebenarnya harusnya kalian sabar aja nunggu dari channel officialnya, karena mungkin kenapa nggak bisa ditayangin cepet selain editing adalah 2, sponsorship. Ada sponsor yang mungkin pengen ditayanginnya tanggal sekian gitu, jadi nggak pengen ditayangin buru-buru. Dan sebagai konten kreator atau artis kita harus ngikutin sponsornya, kayak gitu ya. Jadi buat kalian ya, dan konten kreator juga nih yang nonton channel gue nih, yang suka nyolong dari story Instagramnya Atta dan Aurel nih, yang dijadiin video cuman dikasih voice doang, kagak facecam ya. Kenapa gue kesel kayak gini? Karena ya nggak bagus kayak gitu ya, nggak facecam tapi ngasih voice doang, cuman ngasih screenshot doang. Tolonglah, sabarlah nunggu video officialnya rilis lah, baru kalian bikin reactionnya. Jangan nyolong dari Instagram. Ya, jadi kayak gitu aja buat kalian. Ini semua tergantung sama kalian. Kalau kalian mau channelnya makin tinggi view-nya, maka kalian harus lebih bersabar dan jangan banyak protes. Tungguin aja, nanti juga view-nya naik lagi ya. A few moments later. Oke guys, itu dia 4 faktor yang udah gue jabarin ke kalian. Semoga aja bisa sedikitnya mengobati rasa penasaran kalian tentang penyebab view dari Atta dan Aurel yang turun. Dan kalau misalkan ada sedikit mispersepsi dan miskomunikasi, apa sih? Ada sedikit penjelasan yang kurang jelas gitu, mohon maaf, karena namanya juga gue mah apa adanya, nyablaknya ya, kayak gitu, seperti biasa ya, bingungin orang. Tapi kalau misalkan memang video tadi itu berguna bagi kalian dan menambah wawasan kalian, kasih jempol ke atas. Tapi kalau misalkan memang nggak berguna nih video, cuma ngebacot doang, jempol ke bawah aja, nggak apa-apa ya. Semua tergantung kalian, view-nya turun atau naik tergantung kalian. Jadi orang yang positif, jangan berpikiran negatif mulu. Gue Wira, pamit. Adios and bye-bye.